Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tio Melno dari 12 IPA 2, nomor absen 33, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Babelan. Di sini, sesuai pelajaran dari Ibu Saulan, saya akan menjelaskan poster saya di samping ini yang berjudul Pengaruh Kemajuan ITEK. Maksud dari poster saya ini adalah dengan majunya teknologi dan semakin berkembang ilmu pengetahuan, manusia juga dapat merasakan dampak-dampak apa saja yang akan terjadi dalam kemajuan ITEK. Dan bagaimana kita harus pandai mengambil sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ITEK di Indonesia. Poster ini saya ambil dari buku PPKN bab 3 mengenai pengaruh kemajuan ITEK terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada pengaruh positif dan pengaruh negatif ITEK. Dalam pengaruh positif dan negatif ITEK mencakup dalam 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek hukum pertahanan keamanan. Dalam aspek politik, pengaruh positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, akses pemberitaan dan informasi secara cepat kepada masyarakat. Yang ketiga, memperluas hubungan kerjasama antar daerah serta pusat. Yang keempat, pemerintah lebih mudah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Dalam aspek ekonomi, pengaruh positifnya yaitu yang pertama, konsumen lebih mudah dalam melakukan pembelian dengan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mempermudah kegiatan promosi produk. Yang ketiga, pasar internasional menjadi lebih semakin terbuka bagi hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya, dalam aspek sosial budaya, pengaruh positifnya yaitu yang pertama, lebih mudah dalam mengakses informasi mengenai budaya dari negara lain. Yang kedua, platform komunikasi dan media sosial semakin beragam. Yang ketiga, masyarakat lebih cepat menyebarkan informasi di lingkungannya. Dalam aspek hukum, pertahanan dan keamanan, pengaruh positifnya yaitu yang pertama itu memudahkan masyarakat untuk lebih mengenal hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, banyaknya alat atau produk dari perkembangan IPTEK yang dapat membantu penegakan hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum atau polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif IPTEK. Dalam aspek politik, pengaruh negatifnya adalah 1. Munculnya paham maupun ideologi yang bisa mengancam NKRI. Yang kedua, semakin rendahnya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Yang ketiga, kasus korupsi semakin marak. Dalam aspek ekonomi, pengaruh negatifnya adalah 1. Masuknya barang ilegal dari luar negeri ke Indonesia. Yang kedua, pihak asing menguasai perekonomian Indonesia dengan memberikan keuntungan sedikit. Yang ketiga, barang produksi lokal Indonesia tidak banyak diminati. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Pengaruh negatifnya adalah 1. Muncul gaya hidup konsumtif dan boros. 2. Rusaknya moral masyarakat. 3. Muncul sikap individualisme atau mementingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, hilangnya rasa bangga pada budaya sendiri dan lebih suka mengagumkan budaya luar negeri. Dalam aspek hukum, pertahanan dan keamanan, pengaruh negatifnya adalah 1. Munculnya tindak anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang kedua, masyarakat menjadi kurang untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Yang ketiga, maraknya berita bohong atau hoax yang dapat membuat keributan dan perpecahan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Yang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh dan kemajuan IPTEK. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama, memperhatikan etika pengembangan IPTEK. Yang kedua, memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Yang ketiga, memperhatikan nilai guna IPTEK. Yang keempat, meminimalisir dampak negatif IPTEK. Yang kelima, memperhatikan nilai-nilai budaya. Yang keenam, memperhatikan nilai-nilai agama. Selanjutnya yaitu sikap selektif kita terhadap pengaruh kemajuan IPTEK yang terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Dalam bidang politik, yaitu 1. Melakukan penyaringan akan pengaruh IPTEK dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan. Yang kedua, menolak penggunaan IPTEK yang berpengaruh buruk terhadap HAM dan menyalahi supremasi hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, yang pertama, menggunakan bahan baku dalam negeri agar tidak bergantung pada produk impor dari luar negeri. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk memajukan niaga, bisnis, dan penjualan. Dalam bidang sosial budaya, yang pertama itu menghargai dan menghormati segala hak asasi manusia. Yang kedua, melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang beragam. Sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.